Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fitriana, NIM 220 100 240 31. Saya dari kelas 2022A jurusan Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Soal yang pertama yaitu setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Jawabannya adalah A. Seperti halnya saya sudah lakukan adalah mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar daerah saya. Seperti halnya yaitu Dalem Pojok. Dalem Pojok yaitu rumah masa kecil Presiden I.R. Soekarno. Yang kedua yaitu situs Bung Karno yang bertempat di Blitar. Di tempat tersebut memperjelaskan simbol-simbol perjuangan para pejuang bangsa, dan saya juga mempelajari buku-buku sejarah melalui gambaran perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan yang memperlihatkan betapa gigihnya pejuang bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Yang B, yaitu sebagian siswa sejatinya yang belum memahami makna dari pelaksanaan upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin. Mulai kegiatan upacara bendera sebaiknya memberikan pemahaman tentang tujuan dilakukannya upacara bendera sehingga jiwa nasionalisme siswa semakin besar. Yang C, dengan memperkenalkan berbagai keragaman budaya, bangsa serta kekayaan sumber daya alam bangsa, membuat para generasi muda akan merasa beruntung telah dilahirkan di Indonesia, sehingga muncul jiwa nasionalisme untuk menjaga keutuhan dan persatuan tanah air Indonesia. Yang D, yaitu pendidikan kewarganegaraan, mengajarkan generasi muda tentang bagaimana menjaga warga negara yang baik, taat terhadap aturan negara, dan juga sebagai wadah untuk menumbuhkan semangat patriotisme. Jadi seorang dosen atau guru bisa menanamkan jiwa nasionalisme pada mahasiswa atau siswa melalui pembelajaran PKN. Selanjutnya yaitu yang E, tokoh sejarah juga bisa menjadi media untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda bangsa, misalnya dengan menceritakan bagaimana perjuangan tokoh tersebut dalam melawan penjajah dan mempertahankan keutuhan NKRI dari ancaman asing. Yang F yaitu salah satu hal yang juga bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme generasi muda pada saat ini adalah dengan menganjurkan untuk selalu menggunakan produk dalam negeri, sehingga muncul penghargaan tersendiri untuk tanah air kita, yaitu Indonesia. Soal nomor 2 yaitu syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun, syarat tersebut telah terpenuhi. Suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan yang A, apa yang dimaksud dengan berdaulat itu? Yang B, apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara? Jawabannya adalah yang A, berdaulat, yaitu berasal dari kata daulat dari bahasa Arab yang berarti kekuasaan. Jadi berdaulat artinya mempunyai kekuasaan. Kata kedaulatan juga berasal dari bahasa Latin yaitu supremus, arti yang tertinggi. Jadi berdaulat atau kedaulatan adalah suatu hak eksklusif atau menguasai suatu wilayah, pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Terdapat penganut dalam dua teori, yaitu berdasarkan pemberitahuan dari Tuhan dan masyarakat. Atau juga berdaulat artinya berkuasa penuh. Dari kekuasaan itu terbatas oleh batas wilayah suatu negara yang juga diakui oleh negara lain.
Yang B adalah pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain sangat diperlukan dan dianggap sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pengakuan negara lain menjelaskan keberadaan suatu negara, menjadi bukti bahwa negara lain mengakui kemerdekaan dan pemerintahan yang sah dari suatu negara. Seperti halnya de facto merupakan bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu negara, sepertinya adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Sementara de jure adalah pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain berdasarkan hukum internasional tentang keberadaan negara baru. Soal nomor 3, siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara? Dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Jawabannya adalah, pada suatu negara di dunia pasti mempunyai konstitusi. Karena konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka. Oleh karenanya, begitu pentingnya konstitusi itu dalam suatu negara. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali peradaban di dunia dimulai. Karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional. Adapun ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional diantaranya memperluas partisipasi politik, memberikan kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter, dan sebagainya. Di negara kita, UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia diberlakukan kembali hingga kini dan telah mengalami perubahan. Naskah UUD 1945 yang telah dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, kemudian diserahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Pada saat tanggal 18 Agustus 1945 dirancang dalam situasi di bawah penjajah Jepang dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa. Dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Dengan cara perubahan. Hal tersebut dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan sesuai salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia, masa reformasi adalah reformasi konstitusional atau constitutional reform. Soal nomor 4 adalah, John F. Kennedy pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda bagaimana konsep yang benar? Konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara. Agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan itu saja. Jawabannya yaitu, hak dan kewajiban memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya karena dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan. Karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Soal nomor 5 yaitu,
aparat saja kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Jawabannya yaitu kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antara sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Tiga ide dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum yaitu apa saja? Menurut saya, yaitu 1. Dalam jalan tidak memakai helm dan pada saat itu juga kena tilang. Yang kedua, yaitu tidak membayar pajak sudah lama, maka kena denda dan harus juga melunasi pajak yang sudah tertera tersebut. Yang ketiga, yaitu ada pencuri di suatu kampung dan semua orang itu main hakim sendiri, tetapi malah salah sasaran. Demikian jawaban dari saya, UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Bila ada salah kata atau jawabannya kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.